Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang Pagi Pak. saya bisa bertemu lagi dengan kalian, ya, menyambung perkuliahan proses komunikasi. Ya, ini adalah pertemuan yang kelima, ya. Karena itu saya ingatkan untuk presensi sekarang, ya, presensinya insya Allah sudah dibuka ini. Tolong silakan sambil mendengarkan presensi dulu, itu yang wajib. Ya, namun sebelum kita mulai perkuliahan, ya, mungkin sudah kalian mulai dengan presensi. Kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini benar-benar mendapat ilmu yang kita butuhkan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna untuk meniti kehidupan kalian setelah nanti lulus kuliah. Semoga kalian bisa hidup sukses di dunia sekaligus di akhirat. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan lanjutkan tentang teori komunikasi. Ya, jadi di kemarin kita sudah tuntas, ya, sebenarnya sudah tuntas belajar tentang proses komunikasi. Mata kuliah kita namanya proses komunikasi, dan proses komunikasi kemarin sudah saya jelaskan secara tuntas. Maka seperti yang saya bilang, kalau kalian cuma hanya proses, ya mungkin nggak terlalu banyak. Tapi kita lebih senang, saya lebih senang mungkin mata kuliah ini bisa disebut sebagai pengantar ilmu komunikasi. Jadi proses yang diperluas, ya. Artinya kalian punya dasar tentang apa yang dimaksud dengan komunikasi, atau kalian memahami tentang ilmu komunikasi. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan tentang kuliah ini, saya ingin review sebentar tentang kemarin, ya, tentang proses komunikasi. Coba Fatwaldi, apa yang dimaksud dengan komunikasi, Fatwaldi? Halo? Siapa yang mungkin bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan ilmu komunikasi? Pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, Pak. Gimana diulangi? Soalnya ada suara pesawat ini di atas saya. Saya nggak dengar ada noise ini. Berarti pesanmu tidak saya tangkap dengan sempurna. Coba diulang lagi. Pertukaran informasi. Pertukaran atau penerimaan informasi antara dua orang atau lebih, Pak. Ya, terus kurang? Udah benar, cuma kurang prosesnya. Loh, cuma berhenti di situ, Fatwaldi? Mau? Iya, Pak. Loh, masih kurang lengkap itu. Siapa yang mau melengkapin? Afifah? Afifah mau melengkapi pengertian dari komunikasi? Afifah? Nggak disuruh Bunda beli lombok di pasar? Halo, Afifah? Amelia? Loh, kok diem semua ini? Yang cuma kuliah cuma Fatwaldi ini. Yang kuliah cuma Fatwaldi sama Daniel tok ini. Yang lainnya sebagai pendengar setia. Udah benar, Fatwaldi. Maksud saya, mungkin ada teman yang mau melengkapi, nggak berhenti sampai situ. Ya, makanya nanti saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ayo, apa yang dimaksud dengan komunikasi atau ilmu komunikasi? Ya, sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, dan setiap pertemuan mesti saya ingatkan, ya, dan kali ini juga saya ingatkan.
Wong kita memang belajar komunikasi ya, kalian minimal tahu lah pengertian tentang komunikasi. Lah sudah tadi, cuma ya sekali lagi nggak lengkap wong kita kuliah kok. Ya kan kita belajar yang sempurna kayak apa. Kalau orang awam mungkin nggak apa-apa, tapi kita kan sudah belajar. Supaya nanti kita tahu ditanyain. Apalagi nama mata kuliah kalian di kafe. Mas, kuliah di mana? Di Undika. Ambil apa? Di kafe. Apa itu Mas di kafe? Desain komunikasi visual. Komunikasi itu apa Mas? Wah kan, kalau nggak bisa menjawab, masuk komunikasi gak ero lo. Mas aja ngegas di Mas aku takut api-api iki. Masa gitu. Ayo, itu ada di dalam jiwa kalian itu kata-kata komunikasi itu. Ya, masa nggak paham tentang komunikasi? Siapa ini? Afifah, tes Afifah. Halo Afifah, sudah sampai kan? Sudah sampai rumah lagi dari pasar beli lombok. Siapa ini? Siapa ini? Hana Yedija, bisa bantu melengkapi pengertian dari Fatwaldi? Kok diam semua ini? Halo, tes. Podcast Pak, Oh, ini, podcast kita betul. kenapa ini? Apa sinyal saya kurang kuat ini? Tapi kenyataannya nyambung semua ini. Apa ini? Oke, coba saya lihat presensinya. Apakah semua sudah presensi? Jangan-jangan belum presensi ini. Yang presensi cuma Daniel aja. Loh, sudah presensi semua ini. Yang belum presensi Alvisa. Saya perlihatkan ke kalian ya. Nih, kalian lihat sendiri. Adam hadir, Ilham hadir, Amelia. Lu kan saya tanya tadi Amelia hadir. Dido hadir, Alvisa yang belum. Septiawan hadir, Alif hadir. Rasendria belum. Bagas, Nadia, Calvin, Fatwaldi, Laili, Wendy, Adrianus sama Eki belum hadir. Dimas hadir. Loh, Pace kok belum hadir ini? Kenapa ini? Saya tadi tak. Hah? Saya udah Nah, pesen ini nih Pak. sudah, Pak. Kenapa? Kalian? Oh, kamu sudah? Coba tarik refresh. Mas Brilian, Oh, ini ya. Brilian saya Kalian, udah presen nih Pak. ya, kalian apa namanya? Ini saya apa? Saya refresh. Ini Alvis belum. Rasindria belum. Pacrin, Pace ini di Papua ini kenapa ini kok belum presensi? Harcel, Novel belum. Raditya, Dian. Loh, ini ketua kelasnya kemana ini? Ketua kelasnya malah belum hadir ini. Kenapa ini? Kemarin minta izin jemput saudaranya di bandara. Apa sekarang kemarin menjemput, sekarang mengantar ke bandara? Gaby, Rifki, Jemput saya ya Pak. lah kamu katanya pacarnya ini ketua kelas loh Fatwal Didik, masa nggak tahu sekarang keberadaannya di mana? Apa Pak? Putus Pak. Layangan ya Pak, putus ya. Rodatul belum. Eli ya, ini biasanya Eli semangat ini. Daniel, temenmu Eli kok belum presensi, kenapa ini? Terus tahu Pak, sabar ya, saya ada hubungi dia juga Pak. Oh gitu, jangan-jangan belum bangun, kamu bangunkan. Ya, oke. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa sama Fatwaldi bahwa ilmu komunikasi atau komunikasi adalah penyampaian pesan ya dari komunikator ke komunikan ya, yang melalui medium ya, saluran yang berharap efek ya. Jadi ada tidak hanya pesan ya, tapi penyampaian pesan antara komunikator dan komunikan melalui medium, ada efek ya. Terus kemudian ya ada efek ya. Oke, jadi ada berapa tadi prosesnya. Oke, sekarang saya tanya lagi satu persatu. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa itu semuanya adalah unsur-unsur komunikasi. Unsur yang pertama dari proses komunikasi apa? Mulai dari Laili Dava, proses komunikasi.
Berarti kan namanya proses ada tahapan kan, tadi sudah kita pahami, tadi sudah kita sebut, kita yaitu di pengertian komunikasi. Sekarang kita rinci lagi. Berarti dari proses komunikasi tadi, unsurnya apa? Yang pertama. Laili? Laili Dafa? Oh, Afifah jawabnya pakai ini ya. Oh, Afifah sambil kerja. Oh, begitu. Ya, betul sekali Afifah. Nah, sekarang proses komunikasi. Unsur yang pertama apa? Karima? Atau kelas yang dulu? Komunikator, Pak. Sebelum komunikator? Sumber, Pak. Ya, betul sekali kan. Ya. Proses yang pertama, unsur yang pertama adalah sumber. Ya. Jadi sebelum komunikator mau menyampaikan pesan, dia sudah punya sumbernya, sumber pesan ya, bahannya. Ya, seperti saya ini pagi ini mengajar kalian, ya saya sudah punya bahannya, yaitu belajar. Ya, saya sudah siapkan materinya. Ya, sehingga saya berani ngomong seperti ini karena saya sudah menyiapkan sumbernya. Saya sudah punya sumbernya. Ya, siapa ini? Ahmad Waldi, raise your hand. Kepetek, Pak. Kepetek. Terlalu semangat Pak Waldi pagi ini. Kayaknya sudah sarapan ini ya. Tadi belum, langsung cepetan ini sarapan. Belum, Pak. Ya. Tapi semangat terus, Pak. Ya. Ini unsur yang pertama, ya. Oke, proses. Yang kedua. Apa unsur yang kedua? Komunikator. Komunikator. Komunikator, betul. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Oke. Yang ketiga? Pesan. Faridatul Kurnia, betul sekali. Yang ketiga adalah pesan. Apa itu pesan? Ada kemarin ada 3 ya. Pesan itu apa? Informasi, Pak. Oke, 1. Ada 3. Terus? Bukan deh, materinya kan sudah saya saya upload di My Brilliant. Ini nggak di-download ini. Padahal sudah saya berikan, apalagi kalau saya berikan duluan ini. Nggak, wah, Itu, sudah Pak. ada materinya. Jovanka jawab ide, Pak. Kenapa, Pak Toldi? Jovanka jawab ide di chat. Di mana di chat? Oh, ide. Di chat. Salah. Kalau nggak salah 3, ya. Sudah tadi itu informasi, betul. Ya, sudah. Jadi informasi di dalamnya itu cuma masuk ide, Ada gagasan, yang jawab lagi, Pak, di chat, Pak. apa? Informatif, persuasif, koersif. Betul sekali Dewi. Wah, ini nyatet ini Dewi. Betul sekali. 3 itu adalah informasi, persuasi, dan koersif. Apa maksudnya itu? Informasi, persuasif, koersif. Oke, informasi mungkin sudah paham ya. Persuasif sama koersif, apa itu? Mungkin ditambahkan, dilengkapi lagi. Siapa jawabannya tadi? Siapa tadi itu? Dewi, mungkin mau menjelaskan apa itu informasi, persuasif, koersif? Kok semuanya modelnya malah jadi kuliah komunikasi simbol ini jadinya. Wong kita sekarang komunikasi tatap muka ini kok jadinya pakai Mempengaruhi, Pak. Persuasif. mempengaruhi apa? Kita Ketua meyakinkan kelas, orang lain. selamat datang ketua kelas. Kok nggak hadir? Iya Pak, saya lagi di pasar Pak. Sudah presensi belum? Biasa, Pak. Calon Sudah ibu rumah Pak. tangga, Pak. Oh, alhamdulillah. Kamu mau cari ini putus kok, nggak usah ikut. Ya begitu, bantu apa bunda siapa namanya ketua kelas, tapi ya tahu mau kerja kuliah ya ke pasarnya tadi harus lebih pagi. Iya Pak. Ya betul. Ya, jadi informasi, koersif sama persuasif. Pemersatu itu mempengaruhi ya, membujuk gitu ya. Koersif ini memerintah ya, gampang seperti itu. Oke. Unsur berikutnya yang keempat apa? Yang keempat Saluran. saluran, betul sekali Karima ya. Saluran ya. Itu yang pesan disampaikan lewat situ. Kemudian berikutnya
Komunikan. Komunikan, betul. Jadi dua tokoh komunikator, penyampai dan penerima pasti komunikan ya. Berarti kalau misalnya gak ada komunikan ya, ada komunikator tapi gak ada komunikan, itu termasuk komunikasi atau tidak menurut kalian? Halo? Bisa jadi, Pak. Hah? Kalau ada komunikator tapi tidak ada komunikan, ya, apakah berarti ini dimaksud komunikasi? Bisa jadi, Pak. Bukan, Pak. Bisa jadi komunikasi diri sendiri, Pak, sama diri sendiri. Enggak, berarti diri sendiri itu tetap ada komunikan. Kalau misalnya nggak ada komunikan, misalnya ya, saya bicara di cermin, latihan kayak kuliah ini, teman-teman mahasiswa, saya di cermin latihan gitu. Nah ini komunikan saya adalah misalnya cermin, tapi cermin apa makhluk, ya kan? Nah, apakah saya ngomong dengan cermin untuk latihan kuliah misalnya pagi ini, atau mungkin saya akan presentasi ke klien, saya latihan gitu, apakah komunikasi atau bukan komunikasi, apa yang saya lakukan tadi dengan cermin itu bisa dikategorikan sebagai komunikasi? Ketua kelas? Bukan, Pak. Kenapa kok bukan? Ya, soalnya kan syaratnya harus ada komunikannya, Pak. Iya, betul sekali. Ya, jadi benar jawabannya ketua kelas. Jadi kalau persyaratannya memang harus komunikan. Kalau nggak ada salah satu komunikan misalnya, berarti bukan komunikasi. Ya, termasuk juga unsur-unsur yang lain. Lupa ngomong sama diri sendiri. Ngomong diri sendiri pada dasarnya bisa saja adalah komunikator dan komunikan di dalam diri kita. Misalnya, mohon maaf, misalnya komunikator itu adalah nafsu. Ya, kalau di film-film kartun biasanya setan ya, warna apa, makhluknya ada ekornya, ada tanduknya, bawa apa itu senjata ya, yang makanya ada 3 itu ya, sebagai logonya psikologi itu ya. Nah itu kemudian yang satunya pakai baju putih yang di atasnya itu seperti ada bulatan. Nah ini saling ngomong ya. Nah, tapi itu di dalam diri, dan kalau di film kartun tokohnya sama. Misalnya kalau kalian lihat film kartun apa itu Goofy ya, nah ini tetap gambarnya Goofy, tapi yang satu Goofy sebagai setan, yang satu Goofy sebagai malaikat. Itu analoginya, yang pakai apa, yang warna apa, yang warnanya merah sama warna putih. Yang merah itu kayak setan, nah itu merah itu nafsu, yang putih itu nurani. Ini berkomunikasi gitu. Kamu kan puasa ya, besok kita puasa ya, hari Selasa ya, berarti pertemuan berikutnya kita puasa ini. Insya Allah, Pak. Ya, Pak. Ya, misalnya jam 2 siang gitu, perut kalian kerucuk-kerucuk ini, lemah ini ya, lemes ya, gara-gara kita kuliah langsung 2 pertemuan. Selesai kuliah online, keluar kamar, capek ini, apalagi dosennya banyak tanya ini. Daniel, kamu raise your hand, kenapa? Oh iya Pak, ini. Oh, jelas kan suara saya, Pak? Oh, jelas sekali suara Munel. Oh iya Jelas, Pak, ini. kamu Ini kan Pak kenapa bilang pakai? apa, komunikasi dengan apa nih? Kalau misalnya komunikasi dengan makhluk astrality itu juga sama dengan komunikasi ya Pak? Betul sekali, kalau makhluk-makhluknya bisa mendengar loh ya. Oh, iya. Ya, makhluk halus dan makhluk halusnya bisa mendengar ya, bisa. Cuma dianggap makhluk halus, misalnya itu saya bicara di cermin, tapi cermin saya anggap mendengar ya itu mungkin bisa dianggap komunikasi. Tapi apakah cermin bisa mendengar? ya contoh misalnya tadi saya kuliah, kita kuliah, selesai keluar dari kamar capek ya, lemes ini, haus. Dosennya banyak tanya di waktu kuliah ya. Dilihat di meja, ada es campur, ada makan. Di rumah lagi sepi nih. Keluar dari rumah, lu mana ini adik? Ternyata adik diajak bunda. Nggak tahu kemana, mungkin beli takjil untuk sore. Rumah kosong, sepi. Wah, si merah ini lo udah ngomong, ayo dimakan. Kamu kan haus. Ini contoh komunikasi. Jawab sama si putih, itu masih ada di dalam diri.
kamu kan puasa gitu. Cemeren jawab, loh tapi kan gak ada yang tahu. Iya, tapi kan tetap nggak boleh tahu atau tidak, ya gitu lah. Ini contoh, ini bisa komunikasi dalam diri ya, bisa ada kayak komunikator. Tapi kalau memang tidak ada, misalnya kayak dulu misalnya, atau mungkin kalian ya, apa namanya, naik puncak gunung gitu, kayak dulu ya saya naik puncak gunung udah di puncak teriak-teriak, teriak-teriak. Kenapa kita teriak-teriak waktu itu hanya cuma ini, kepingin suara kita menggema ya. Halo, 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 halo gitu. Semuanya pada kayak gitu. Nah, ini ada komunikator saya. Pesan ada halo, halo tadi. Komunikasinya siapa? Gak ada. Ya, gak ada ya. Gak, memang ini juga bukan komunikasi. Oke, kita sudah tahu unsur keempat sumber, komunikator, pesan, media, komunikan. Yang keenam, apa ini yang keenam? Halo, yang keenam, yang terakhir, Feedback, Amelia, feedback. Salah, bukan. Yang keenam, Hasil, Pak. Karima, Hasil. ya betul ya. Tapi kalau bahasa yang umum namanya efek ya. Efek ya, jadi ada yang diharapkan ya, misalnya menjadi lebih paham ya, lebih tahu gitu ya, tadi sebagai informasi. Kalau membujuk ya berarti dia mungkin melakukan kita. Kalau komunikasi suruhan tadi itu mungkin juga dia juga melakukan kita. Artinya ada efek ya, ada jadi paham lagi, jadi mengerti dan macam-macam. Oke, sebenarnya unsurnya itu ya, unsurnya itu semua kalau dianggap komunikasi. Tapi kalau mungkin ada tambahan lagi yang disampaikan sama Pak Faldi, ada feedback, ya, ada feedback ya dari komunikan tadi itu. Kemudian meskipun dia misalnya paham pun dia juga akan memberikan feedback. Misalnya kepalanya mengangguk-ngangguk paham gitu ya, atau ya mengerti, atau kalau di tentara siap. siap itu feedback ya. Berarti di sini dia juga komunikator, yang komunikator tadi ya dengar juga suaranya komunikan, berarti gantian ya, gantian. Oke, di tadi itu ada tambahan lagi ya. Tambahan lagi adalah di dalam proses komunikasi tadi, dari komunikator ke komunikan dan komunikan ke komunikator, bisa saja itu mungkin terganggu proses komunikasi. Gangguan ini yang dinamakan sebagai noise ya. Seperti saya tadi bertanya ke kalian, Fatwaldi jawab. Lepas Fatwaldi menjawab, ada suara pesawat. Rumah saya dekat memang di kayak jalurnya pesawat ya, suaranya menggemuruh, jadi saya nggak mendengar. Nah ini namanya noise ya, berarti ada gangguan. Gangguan kemarin ada berapa? 3 ya. Salah satunya adalah gangguan teknis seperti tadi pesawat ya. Ada gangguan yang lain ya. Oke, kita sudahin ya proses komunikasi. Sekarang kita lanjutkan ke teori komunikasi seperti yang sudah saya janjikan di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan melanjutkan tentang teori komunikasi. Kemarin sempat ya di pertemuan pertama ya, Jeff A.F. Stoner ya, pengertian komunikasi. Tapi itu hanya lebih ke pengertian komunikasi. Kita akan masuk mungkin 2-3 pertemuan ini, pertemuan ini dan mungkin pertemuan minggu depan, yaitu masih tentang teori komunikasi. Waduh Pak Yusuf, gak asik ini teori komunikasi. Ya, di ilmu sosial memang kita harus memahami, karena ilmu sosial ya tadi itu yang sudah saya sampaikan, nggak ada yang pasti. Jadi kalau misalnya kalau di ilmu alam, teori itu sudah dikemukakan itu, seseorang misalnya udah semuanya pasti benar, karena hal itu semuanya bisa dibuktikan. Sedangkan kalau di ilmu komunikasi, di ilmu sosial, karena tadi itu nggak ada yang pasti, berarti teorinya itu bisa banyak hal yang disampaikan oleh para ahli. Ya, jadi contoh kalau misalnya gravitasi saya lempar ke atas, maaf kalau ini saya ulang-ulang ya, ini karena ini paling gampang untuk sebagai contoh, ditemukan oleh Newton ya sebagai gaya gravitasi, dan sudah nggak ada yang lagi gaya gravitasi ya Newton, nggak ada lagi yang gravitasi yang lain gitu, sudah kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya pengertian komunikasi aja ya, makanya saya bilang wah Pak Yusuf kok belajar teorinya gitu. Jangankan yang teori komunikasi, maksudnya teori di dalam ilmu komunikasi, kayak mungkin kalian belajar sosiologi komunikasi, di situ ada teori-teori. Pengertian komunikasi aja, ya. Waktu saya kuliah dulu di pengantar ilmu komunikasi, bukan di mata kuliah khusus namanya teori komunikasi, ya. Pengantar ilmu komunikasi, terus kemudian ada mata kuliah khusus
teori komunikasi. Jadi kalau kalian ini nanti belajar teori komunikasi mungkin 1-2 pertemuan, ya kalau misalnya nggak cukup ya pertemuan berikutnya 1-2 pertemuan. Sedangkan saya dulu kuliah di komunikasi, belajar teori komunikasi itu 1 semester. Ya, dan belajar tentang pengertian ilmu komunikasi bisa sampai setengah semester ya. Jadi saya harus menghafal sekitar mungkin ada 100 pengertian ilmu komunikasi. Menurut ini apa gitu. Saya harus menghafal ya. Karena pengertian ilmu komunikasi sendiri itu ada sekitar 300-an. Ya, bayangkan. Ya. Oke. Sekarang saya masuk materi saya. Sebelum ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo? Nggak ada? Belum, Pak. Belum. Oke. Belum ada, Pak. Oke. Sekarang kita masuk teori-teori di dalam komunikasi. Maksudnya ini bukan teori tentang pengertian ilmu komunikasi ya. Teori-teori di dalam ilmu komunikasi. Ya seperti kemarin kalian belajar di sosiologi komunikasi, ada di dalam teori-teori ada teori konflik, ada teori equilibrium, ada teori fungsional, ada teori evolusi sosial kayak gitu ya. Jadi banyak yang dikemukakan. Ini sekarang juga gitu ya. Ilmu komunikasi mempunyai kaitan yang erat dengan manusia. Proses yang terjadi dalam diri manusia merupakan proses mutlak melalui perantaraan komunikasi. Ya, jadi manusia ini adalah makhluk sosial seperti di pengertian ilmu sosiologi ya. Di dalam hubungan dengan manusia lain ya, karena manusia tadi itu berhubungan dengan manusia lain, maka perlu adanya proses ya. Proses ini adalah perantaraan antara manusia itu dengan manusia yang lain. Nah, perantaraan ini adalah komunikasi. Iyalah, saya misalnya butuh minum aja misalnya, kok minumnya habis gitu. Saya akan tanya siapa namanya, misalnya di rumah atau yang tahu adik saya misalnya, Dek, kok minumnya habis ini? Gimana kita mau minum misalnya? Ini aja sudah proses, sekarang kita butuh minum ya. Itu contoh hanya yang sepele aja ya. Terus kemudian teori komunikasi harus bisa menjelaskan semua fenomena sosial dan alasan semua itu terjadi. Maka kita sekarang ini ya, jadi ada banyak terjadi fenomena-fenomena di sosial di masyarakat dan ilmu komunikasi berusaha menjelaskan hal itu semua. Begitupun dalam teori komunikasi massa. Fenomena sosial yang terjadi tidak terlepas dengan media massa, bagaimana media massa mempengaruhi, membentuk dan mengerahkan serta menjelaskan berbagai aktivitas manusia dan pergaulannya ya. Contoh adalah di dalam komunikasi ada namanya ada suatu pekerjaan yang dinamakan sebagai analisis media ya. Analisis media ini adalah mengenal adanya 2 dimensi komunikasi di media massa. Dimensi pertama adalah memandang dari sisi media kepada masyarakat luas beserta institusinya. Maksudnya ya, jadi kalau kita melihat misalnya media massa, contoh kalian melihat tayangan di televisi seperti kemarin, apa Pak kok tertawa? Mungkin sebagian sudah nonton ya, saya nggak nonton sama sekali, sama sekarang nggak tahu saya. Cuma di beranda, di home di feed ya, di feed sosial saya banyak muncul itu, tapi ya sebagai ya nih nanti sebagai analisa ya, yaitu pernikahan geledek ya. Pernikahan halilintar ya. Nah, itu muncul di media massa ya. Yang kita analisa dari itu ada 2 dimensi. Dimensi yang pertama adalah memandang dari sisi media. Maksudnya dari sisi media, dari yang punya pesan, yaitu komunikator. Komunikator siapa? Media massa ya. Pandangan ini menggambarkan keterkaitan tersebut, mengkaji posisi atau kedudukan media dalam masyarakat dan terjadinya saling mempengaruhi antara berbagai struktur masyarakat dengan media. Kenapa itu kita kaji? Karena ternyata apa yang disampaikan media massa ini sangat berpengaruh terhadap manusia yang lain. Kan saya bilang kan, manusia butuh dengan manusia lain untuk proses interaksinya ada namanya komunikasi. Bayangkan komunikasi ini yang disampaikan oleh komunikator, yaitu komunikatornya media massa, pasti ini akan mempengaruhi komunikan. Ya, mempengaruhi komunikan. Ya tadi itu, ya. Apalagi kalau komunikatornya ini sifatnya mass ya. Mass itu media massa. Kalau misalnya saya ngomong dengan kalian paling maksimal anggap saja 40 orang ya.
Saya cuma hanya bisa mempengaruhi 40 orang, tapi media massa yang punya audiens komunikan mungkin ratusan juta, ya, jumlah penduduk Indonesia berapa, ya, itu akan mempengaruhi di situ, ya. Kemudian dimensi kedua adalah melihat hubungan antara media dengan audiens baik secara kelompok maupun individual. Jadi dimensi pertama itu adalah melihat dari sisi komunikator, kemudian yang kedua adalah melihat hubungan antara si komunikator dengan komunikan. Kalau tadi melihat dari sisi komunikator, sekarang melihat komunikator dengan komunikan. Ya, ini yang akan kelihatan. Ya, jadi contoh misalnya begini. Ya, dulu mata kuliah skripsi saya juga analisis media, ya, analisa media. Ya, contoh waktu itu saya mengangkat tentang iklan. Ya, saya menganalisa iklan. Ya, kebetulan memang saya suka iklan, jadi saya juga skripsinya ngangkat iklan. Saya melakukan analisa iklan baris. Ya, kalau pertama kita lihat yang kalau melihat dimensi itu adalah bahwa iklan itu merupakan pesan yang disampaikan, ya, iklan tadi itu ya, iklan baris, yang pesan yang disampaikan oleh para pemasang iklan. Kalau istilah kita di teori periklanan, pengiklan. Orang butuh lowongan pekerjaan misalnya, ya, di situ banyak lowongan kerja ditawarkan. Berarti perusahaan itu butuh orang untuk mengisi itu. Atau orang yang menjual mobilnya, orang yang menjual rumahnya, ya, properti. Itu komunikator, ya. Tapi saya tidak melihat itu. Itu sisi yang pertama. Saya menganalisa dari hubungan ini. Dari bukan secara dari sisi komunikator, saya melihat dari sisi komunikan, dari hubungan. Contoh, saya melihat bahwa misalnya karena pada waktu itu saya melakukan analisa media itu membandingkan, ya, antara tahun 70 dengan tahun 90. Berarti ada selisih 20 tahun. Saya membandingkan iklan baris di tahun 70 dan tahun 90. Kebetulan di tahun 70 saya menggunakan iklan baris di di Surabaya Post, ya, bukan Suara Surabaya. Surabaya Post, ya. Surabaya Post kan sudah ada di tahun 60-an kalau nggak salah, ya. 70, ya, saya lihat. Saya bandingkan, ya. Iklan properti di tahun 70 ada nggak? Ada. Tahun 90 juga ada. Apa bedanya, ya? Saya tidak mengkaji secara teks gitu, ya, tidak. Saya mengaji yang tadi ini, analisa. Misalnya saya analisa ternyata betapa banyak misalnya iklan lowongan itu ada di tahun 90 misalnya dibanding tahun 70. Misalnya saya persentase, ya, dari sisi seluruh iklan lowongan itu relatif lebih banyak dibanding persentase di tahun 70. Apa yang terjadi berarti? Berarti di sini terjadi, kalau saya menganalisanya dari sisi yang dimensi kedua, saya melakukan analisa, bisa jadi tahun 90-an ekonomi masyarakat membaik, ya, sehingga banyak bisnis yang tumbuh dan butuh tenaga kerja dibanding tahun 60 mungkin bisnis nggak terlalu berkembang, sehingga ya kebutuhan tenaga kerja mungkin tidak sebanyak ini. Kalau kalian misalnya sekarang misalnya contoh kalian membuat skripsi, ya, saya nggak tahu apakah ini masuk di dalam kajian kalian, tapi bisa saja, ya, mungkin kalau memang terkait itu. Tapi kalau misalnya hanya terkait komunikasi, kalian bisa membandingkan, ya, ini buat ide aja, ya, atau mungkin kalian bisa melakukan sebagai belajar lebih dalam. Pak Yusuf benar nggak omongannya Pak Yusuf? Pak Yusuf pernah meneliti kayak gini, saya coba meneliti tahun ini. Contoh sekarang, yaitu misalnya kalian bandingkan iklan baris atau iklan lah, ya, di media cetak, ya, sekarang, ya, 1 tahun setelah pandemi ini, seperti bulan April atau bulan Maret kemarin, ya, tahun 2021, bandingkan dengan Maret tahun 2019, ya, bukan 2020. Kalau Maret 2020 itu sudah mulai adanya pandemi, yang 2021 coba bandingkan, ya. Mungkin pertama kita melihat dari jumlah iklan aja lah. Apakah iklan 2021 ini lebih banyak dibanding 2019? Kalau saya belum melakukan penelitian, ya, tapi coba kalian lakukan. Saya bisa menebak iklan 2019 akan lebih banyak dibanding 2021. Loh, kenapa Pak Yusuf? Pak Yusuf pemeruh ini. Ya, saya bukan kemudian cuma dari teori, ya, makanya kita harus paham dengan teori ini, ya. Tadi kan saya bilang komunikasi terjadi karena ada dua hal tadi itu, komunikator dan komunikan. Komunikator tadi berkomunikasi karena ada sumber, ya, dan sumber sekarang berbeda tahun 2001 dengan 2019, ya, 2001 dengan 2019 belum ada pandemi, ya.
perekonomian berjalan lancar, perekonomian berjalan baik, tumbuh dan macam-macam, butuh tenaga kerja dan butuh banyak produk yang dijual, ya. Orang mungkin banyak duit, ya, sehingga banyak iklan, ya. Ada tawarkan apa wisata, tawarkan hotel, ya, apa iklan-iklan wisata ke Lombok, ke Singapura, apa mungkin banyak itu. Terus kemudian iklan-iklan penerbangan itu mungkin banyak, ya, iklan hotel banyak, iklan lowongan kerja banyak. Tapi sekarang 2021 setelah pandemi, ya, kemarin saya mendengarkan di radio, ternyata tahun kemarin 2020 ini saya kan nggak begitu tahu ya, karena saya sudah bukan karyawan. Ternyata tahun 2020 kemarin itu menurut radio banyak perusahaan yang tidak memberikan THR. Tahun ini pemerintah menghimbau, ya, menghimbau perusahaan untuk memberikan THR. Ya, tahun 2020 kemarin karena pandemi nggak ada THR, nggak diberikan THR. Ya, baru berikan THR, kemudian banyak bisnis yang surut, ya. 2021 ya karena mungkin sudah divaksin dan macam-macam, ada prokes, bisnis mulai menggeliat. Di tahun 2020 banyak perusahaan yang melakukan WFH, ya, di rumah terus, ya. Nah, ini 2021 ini sudah mulai banyak yang tetap menjalankan, ya. Maka pemerintah berharap ada berharap perusahaan tetap memberikan THR padahal tahun 2020 kemarin. Tapi kemarin dari radio banyak yang komentar sudah ada perusahaan yang sudah mengumumkan kepada karyawan bahwa tahun 2021 ini nggak ada THR, ya. Nah, ini contoh, ya, dari sisi perekonomian kita lihat. Berarti kalau kita analisa media maka jelas jumlah iklan aja mungkin antara 2019 dengan 2021 berbeda. Dan kalau misalnya kalian analisa lagi iklan yang di 2021 sama 2019, ya, sekarang dulu saya bagi juga itu, saya lihat kategori-kategorinya. Kategori apa yang banyak di tahun 2019 dan kategori apa yang banyak di 2020. Nah, maka kemudian saya analisa kenapa kok 2020 itu banyak kayak gini, 2019 banyak kayak gini. Contoh mungkin kalau saya menebak, ya, 2021 mungkin banyak iklan yang berkaitan dengan kesehatan, ya, entah masker, entah obat apa itu penguat antibodi, ya, kayak gitulah, ya. Sedangkan 2019 sekarang mungkin perekonomian mungkin banyak itu mungkin meskipun bukan paling banyak, ya, tapi mungkin liburan yang berkaitan dengan wisata karena masyarakat kita sudah agak makmur, ya, banyak itu, ya. Misalnya wisata ke Hong Kong berapa hari, wisata ke Eropa berapa hari, wisata ke Jepang, Korea, gitu mungkin banyak, ya, karena seperti itu. Sekarang ada pandemi seperti ini, apakah memang nggak ada wisata? Ada sih, cuma mungkin masih orang malas lah mungkin, ya, karena untuk ke luar negeri masih harus pakai tes PCR macam-macam, ya, ribet kayak gitu, ya. Nah, bahkan sekarang pemerintah mengimbau untuk tidak melakukan mudik di tahun 2021. 2020 memang sudah dilarang. 2021 yang diharapkan boleh mudik ternyata kemarin sudah jauh-jauh disampaikan pemerintah. Padahal belum puasa ini sudah diumumkan supaya tidak mudik. Ini contoh yang adalah namanya analisa media. Ya, analisa media tidak hanya meninjaunya dari sisi komunikator, tapi juga kita bisa melihat hubungan antara komunikator dengan komunikan. Komunikator juga sebenarnya juga bagian dari komunikator, dan komunikan sebenarnya adalah bagian dari masyarakat itu. Ya, beda kalau misalnya kalau kalian menganalisa lagi, wah ini bisa itu sebenarnya kalau mau dijadikan kajian lagi. Kalian bandingkan misalnya iklan di Indonesia dengan iklan di Amerika, ya, atau iklan dengan Singapura misalnya. Lihat korannya Singapura, itu mungkin akan menarik. Apa bedanya? Misalnya contoh, apakah di Singapura relatif persentase iklan dari jumlah keseluruhan total halaman itu banyak, berarti mungkin Singapura mungkin sudah lebih bangkit dibanding Indonesia. Indonesia mungkin masih belum bangkit. Nah, di sana apa yang iklan lebih banyak dibanding tahun ini? Nah, kayak gitu bisa dibandingkan tuh. Dari situ ketahuan hubungan antara komunikator dengan komunikan. Berarti kan komunikator dan komunikan adalah bagian dari masyarakat itu sendiri, ya. Komunikator dan komunikator dan pengiklan dan pendengar atau pembaca iklan misalnya di Singapura adalah bagian dari masyarakat Singapura.
pemasang iklan di Indonesia dan yang membaca iklan di Indonesia berarti adalah masyarakat Indonesia. Berarti sebenarnya kita bisa melihat masyarakat Indonesia dari media itu. Ini makanya setelah dulu waktu saya S1 itu banyak teman-teman yang skripsinya melakukan analisa media, ya, melakukan analisa media. Nah, ini ya. Ini adalah teori besar ya. Ini yang dulu selalu saya hafal ini. Ya, di dalam mata kuliah teori komunikasi ada 4 teori besar di dalam komunikasi, yaitu ini komunikasi massa ya, belum secara komunikasi secara khusus ya. Jadi ini teori komunikasi massa, jadi komunikasi melalui media massa yang kayak kemarin itu ya. Tapi ini karena komunikasi massa adalah komunikasi yang banyak mempengaruhi kehidupan kita, maka teori ini sering kita dengar ya. Ada teori agenda setting, ada teori dependensi, teori spiral of silence, dan teori information gaps ya. Ini sebenarnya tanpa sadar kalian sudah memahami teori ini, karena ya itu tadi ya, komunikasi massa itu sudah bagian dari kehidupan kita. Tanpa sadar kita sebenarnya sudah terpengaruh itu ya, apalagi yang teori agenda setting itu. Agenda setting itu sangat dipahami sekarang sama orang-orang yang paham tentang komunikasi. Maka kalian juga harus paham bagaimana mereka memanfaatkan teori agenda setting itu. Ya. Oke, ini langsung ke teori dependensi ya. Teori dependensi ya, mengenai efek ya. Teori yang dikembangkan oleh Sandra Ball-Rogic dan Melvin DeFleur ya, memfokuskan perhatian pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadinya suatu efek media massa. Jadi teori dependensi ini lebih melihat proses komunikasi dari unsur efek ya. Kan tadi saya tanya apa sih unsur-unsur dari proses komunikasi? Ada sumber, ada komunikator, ada pesan, ada medium, ada komunikan, ada efek ya. Berarti tapi kalau mau ditambahkan ada feedback, ada noise ya, karena feedback ini sebenarnya juga proses komunikasi ya, makanya ada yang berhenti sampai efek, tapi yang kemudian ada yang ditambahkan feedback. Loh Pak Yusuf, feedback kok nggak ditambahkan? Karena feedback itu sebenarnya juga kayak komunikasi tadi, tapi dibalik ya. Komunikan tadi sifatnya adalah jadi komunikator ya, berarti kembali lagi pesan, medium ya, terus kemudian komunikan. Cuma sekarang prosesnya kembali, makanya kadang-kadang berhenti pada feedback ya, berhenti pada efek. Feedback tidak dimasukkan karena feedback ini sebenarnya juga komunikasi ya, cuma komunikasinya terbalik ya, dari komunikan kembali ke komunikator, maka berhenti di situ ya. Cuma nanti ada tambahan tapi bukan sebagai unsur ya, yaitu namanya noise ya, ada gangguan, yaitu di bagian di medium ya, di medium itu ada gangguan. Seperti misalnya kita kuliah sekarang ini sinyal kita nggak bagus, jadi omongan saya misalnya putus-putus. Demikian juga ketika saya tanya, misalnya kalian menjawab ya, sinyal kalian kurang bagus atau sinyal saya kurang bagus, saya juga terputus-putus ya, kayak gitu. Itu contoh. Atau tadi itu yang kasusnya tadi itu, ketika Fatwaldi menjawab, saya tidak bisa mendengar karena ada suara pesawat. Ini adalah noise ya. Teori ini pada dasarnya merupakan suatu pendekatan struktur sosial yang berangkat dari gagasan mengenai sifat suatu masyarakat modern ya, atau masyarakat secara keseluruhan ya, banyak ya, di mana media massa dapat dianggap sebagai sistem informasi yang memiliki peranan penting dalam proses pemeliharaan, perubahan, dan konflik pada tataran masyarakat, kelompok, atau individu dalam aktivitas sosial ya. Jadi teori ini apa sih sebenarnya intinya? Ya, kita akan melihat bahwa teori dependensi. Apa sih dependensi itu? Dependensi itu ketergantungan ya, depend. I depend you. Saya tergantung denganmu ya. Nah, kalau tidak tergantung namanya independent ya. Saya tidak tergantung ya. Atau kalau ditambah independence ya. Saya bebas. Maka kemudian terjemahkan merdeka, Independence Day, hari kemerdekaan, hari kebebasan. Saya tergantung ya. Saya tidak tergantung, saya bebas ya. Mau ini boleh, mau begitu boleh. Saya gini boleh, saya enggak gitu boleh ya. Ketika tergantung, saya dipengaruhi, saya tergantung yang mempengaruhi. Ya, contoh misalnya kita belum merdeka misalnya ya.
mau begini nggak boleh, tergantung penjajahnya. Ya, sekarang kita bebas, ya sudah terserah, ya sama tadi itu. Maka di sini dependensi itu kebebasan, keterkaitan, saling ketergantungan, saling membutuhkan, ya. Mengenai efek komunikasi, jadi komunikasi tadi itu, komunikasi massa itu ada prosesnya, dan kemudian sebagai komunikasi, ya, komunikasi massa ini juga memiliki efek. Ya, ini yang kita pelajarin. Efek ini ternyata memiliki pengaruh terhadap masyarakat, ya. Ya, ini saat pemeliharaan, perubahan, dan konflik. Jadi kita lihat seperti ini, ya. Ada sistem sosial, ya. Sistem sosial ini ya di masyarakat, ya, kita kemarin dipelajari di sosiologi komunikasi, ya, masyarakat itu ada struktur dan macam-macam, ya, sudah normal berjalan dari yang paling kecil keluarga, RT, RW, dan macam-macam, ya, sampai ke atas, ya. Ini tingkat stabilitasnya bervariasi, ya. Ada yang stabil, ada yang mungkin tidak stabil. Maksudnya apa, Pak Yusuf, tingkat stabilitas? Ya, stabilitas itu tenang, damai, nyaman. Ya, ya. Di keluarga yang mungkin dulu sebelum pandemi, mohon maaf, ya, mungkin damai, ya. Mohon maaf, misalnya ayah, misalnya masih bisa bekerja dan macam, ini tingkat stabilitasnya tinggi, tenang. Ketika pandemi, ya mohon maaf, misalnya ayahnya nih kena PHK misalnya, dan sekarang masih curi kerjaan susah, nah ini terganggu, ini contoh tingkat stabilitas di dalam keluarga ini terganggu, ya. Misalnya mohon maaf, misalnya masalah biaya pendidikan ini mungkin terganggu, yang biasanya bisa orang tua ini sekarang bisa nggak terganggu ini, karena tadi itu ayah kena PHK misalnya, ini contoh ini, ya. Termasuk juga mungkin keluar di dalam struktur yang lebih besar, ya. Oke, pokoknya kita lihat bahwa di dalam kemasyarakatan sistem sosial ini banyak, ya, ada sistem-sistem, dan sistem-sistem ini stabilitasnya berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian berikutnya ada sistem media. Sistem media ini, ya, di dalam struktur media massa, ya. Jadi misalnya anggap saja Jawa Pos, ya. Jawa Pos ini, di dalam Jawa Pos, ya, ada strukturnya, ada sistemnya di dalam, ada dewan redaksi, ada dewan komisaris, ada redaksi, ada iklan, ada promosi, dan macam-macam lah, distribusi kayak gitu. Ini sebagai, anggap saja ini adalah sebuah sistem sendiri. Sebenarnya sistem media juga bagian dari sistem sosial, karena bagaimana juga media bagian juga cara keseluruhan dari masyarakat itu. Jadi sosial itu adalah lingkaran yang besar. Di dalam lingkaran sosial ada lingkaran kecil, ya, mungkin ada yang lebih besar, pokoknya ada lagi, ya. Dalam salah satu lingkaran itu ada namanya sistem media, ya. Mungkin lagi yang lain, mungkin ada sistem pendidikan, ada sistem ekonomi, ada sistem pertahanan. Sistem sosial dan sistem media sama-sama memiliki audiens, ya, memiliki orang, ya, di mana mereka, orang ini tergantung informasi, ya, tergantung informasi pada mana kita mengakses informasi. Misalnya contoh pada media, dan sistem yang di dalam ini, atau tiap orang di dalam, atau mungkin sosial di dalam ini, ketergantungannya pada media ini mungkin juga bervariasi. Anggap saja seperti saya sudah lama ini nggak pernah nonton televisi. Saya punya televisi tapi tidak pernah saya nyalakan. Tapi mungkin ada keluarga yang setiap saat itu mungkin TV-nya hampir jalan 24 jam, ya. Saya pernah tahu malah ada orang yang TV-nya nggak pernah mati, ya. Bahkan tidur itu harus ditemani dengan TV. Kalau TV dimatikan nggak bisa tidur. Jadi lampu di kamar itu adalah lampunya TV. Ya, ini contoh, ya, sudah tergantung ini. Bukan tergantung kontennya, tergantung kehadirannya televisi. Ini mungkin bisa dijadikan kajian itu. Bisa dijadikan bahan skripsi ini, ya. Saya lihat semakin banyak yang seperti ini, ya. Bukan tergantung hanya sebagai media kontennya, ya, pesannya, sudah tergantung dari kehadirannya. Ya, sekarang TV menyala saat kita tidur itu loh, apa hubungannya, kita nggak dengerin. Tapi ketika dimatikan dia nggak bisa tidur. Berarti TV ini ketergantungannya sebagai kehadirannya. Seperti, mohon maaf, misalnya kalian waktu masih kecil nggak bisa tidur kalau tidak ditemanin sama orang tua kalian, ibu kalian, ya, didongengin atau apa sampai kemudian kalian tidur terus ditinggal. Ketika misalnya kalian bangun dilihat ibu nggak ada, misalnya, mungkin teriak, ibu, mama,
Ya, ada apa nak gitu, temannya lagi tidur, ini sudah kayak begitu. Jadi televisi yang saya lihat ini sudah seperti kayak mama ini sama sekarang ya. Ini bukan jadikan kajian kenapa kok ada seorang kayak begitu ya. Kalau zaman dulu yang dependensi itu pada manusia, pada orang tua. Kalau sekarang dependensi ini pada televisi. Ini saya melihat memang masih anak ya. Saya nggak tahu apakah sekarang juga ada kasus yang mungkin sampai dewasa juga tergantung kayak gitu. Jadi masing-masing punya audiens ya. Dan masing-masing sistem sosial ya juga memiliki efek ya, efek kognitif, afektif, dan behavioral. Sebentar. Mungkin sebelum saya lanjutkan, apa itu kognitif? Apa itu afektif? Apa itu behavioral? Ada yang mungkin mau menjelaskan? Sebelum mungkin saya lanjutkan, mungkin untuk mengingat aja, Amelia, apa itu kognitif? Kan sering dengar kali kan, pasti istilah kognitif, afektif, konotatif ya, kalau ada istilah itu ya, kognitif, afektif, konotatif. Kalau yang sekarang ini pengertiannya adalah kognitif, afektif, behavioral. Oke, hampir sama ya, kognitif, afektif, atau konotatif. Ada yang Proses mungkin berpikir, paham? Pak. Apa itu yang proses berpikir? Kognitif. Kognitif, oke, betul. Kemudian yang kognitif, afektif, Perilaku, Pak. kenapa Harsel? Perilaku, Pak. Perilaku itu yang di konotatif ya, di behavioral. Ya, yang kedua ini, yang kognitif, Sikap dan afektif. nilai, Pak. Kenapa? Sikap dan nilai. Iya, betul sekali ya. Jadi kognitif itu lebih ke arah ini otak kita, pikiran kita, itu berarti pengetahuan ya, informasi dan macam-macam, pengalaman, pengetahuan itu kognitif ya. Kemudian afektif ini lebih ke arah sikap ya, sikap kita. Jadi kalau misalnya di gambar itu biasanya kalau kognitif itu adalah yang di kepala, kalau afektif itu di hati ya, di sikap kepribadian kita itu ada di afektif. Sedangkan konotatif atau perilaku atau behavioral itu kalau digambarkan kalau misalnya manusia itu di tangan ya, di tangan atau di kaki, artinya yang dilakukan, yang perbuatan ya. Apa itu Pak Yusuf contohnya? Contoh sederhananya Perilaku, Pak. ya itu behavior. Contohnya misal sederhananya masalahnya kognitif. Kognitif misalnya saya bisa bahasa Inggris. Nah, ketika ada orang ngomong bahasa Inggris, saya tahu maksudnya. Itu berarti kognitif. Yaitu di tataran di otak kita, di otak kita sebagai pengetahuan, sebagai keterampilan, sebagai pengalaman. Ya, mungkin kalian nggak pernah belajar bahasa Inggris, tapi sejak kecil tinggal di Inggris. Ya paham, berarti bahasa Inggris itu di situ sebagai pengalaman. Oke, itu di kepala. Ya, sedangkan sikap, ya, sikap ini adalah apa yang menjadi ketentuan atau keberadaan kita. Misalnya kalau kita biasa di Inggris ya, tinggal di Inggris ya, sikap kita mungkin memiliki sikap yang hampir sama sebagai masyarakat orang Inggris misalnya ya, karena kita memang seperti itu. Sedangkan behavior, perilaku itu apa yang kita lakukan ya, kita lakukan yang kelihatan. Jadi kalau dua ini nggak bisa kelihatan, baru kalau kemudian mungkin kita tes baru kelihatan. Misalnya oh ini ada soal bahasa Inggris, ternyata dia bisa ngerjakan, oh berarti punya pengetahuan tentang Inggris ya misalnya. Tapi kalau dia diem aja nggak kelihatan, tapi perilaku ini bisa kelihatan ya, perilaku ya. Jadi sistem dua sistem ini, sistem sosial dan sistem media ini ternyata memang berefek ya. Saya bilang tadi orang Indonesia dengan orang Inggris misalnya, ini ternyata mereka sistem sosial ini ternyata mempengaruhi efek pada unsur individu di dalamnya ya, di dalamnya struktur yang ada. Media ini ternyata juga mempengaruhi manusia yang biasa, dan sistem sosial dan sistem media ini juga saling mempengaruhi ya. Jadi kalau kita lihat sistem sosial, sistem media saling mempengaruhi. Sistem media
karena bagian dari masyarakat, dia juga kadang-kadang memiliki pola berpikir yang sama dengan masyarakat, gitu ya. Maka kalau kita melihat misalnya contoh, ya, misalnya kalau di negara Amerika misalnya mereka menganut paham kebebasan pers gitu misalnya, bisa saja mungkin hal-hal yang menyebut misalnya menyebut nama misalnya Mister siapa presiden Amerika sekarang, Mister Biden misalnya, Mister Biden gitu ya, itu bisa saja kayak gitu ya. Mungkin kita gak sopan gitu kalau dibilang Pak Jokowi gitu ya, mungkin akan lebih enak kita adalah Pak Presiden misalnya, atau Presiden Jokowi gitu ya. Sedang di Amerika sana, karena itu mungkin bagian dari masyarakatnya seperti itu ya. Contoh seperti istrinya manggil suaminya langsung namanya Jack, John. Kita kan nggak mungkin istri saya manggil Joe, Yusuf. Saya yang mungkin bisa ngambil istri saya langsung namanya misalnya. Ya, tapi itu kelaziman ya, itu kelaziman. Dan media dan sosial ini juga saling mempengaruhi, dan ini juga saling mempengaruhi ke masyarakat. Ya, maka di sini semuanya namanya saling tergantung. Media tergantung sosial, sosial mempengaruhi media, media mempengaruhi sosial, dan media dan sosial mempengaruhi masyarakat di bawah. Ini semuanya seperti itu. Jadi saling tergantung. Sekarang kalau kita lihat siapa mempengaruhi siapa, ya nggak tahu juga ini, ya, nggak ngaruh juga ya. Bisa saja nanti media juga mempengaruhi masyarakat ya. Tadi efek media massa tadi itu bisa tambah pengetahuan, bisa mengganti sikap kita ya. Sikap yang kita misalnya setuju menjadi tidak setuju misalnya, kemudian mengubah perilaku kita ya misalnya. Oke, mungkin sampai di sini teori dependensi ada yang mungkin ditanyakan, paham nggak dengan teori dependensi media ini? Halo? Masih bingung? Pahamnya gimana, Fatwaldi? Yang kuliah cuma Fatwaldi aja sama siapa ini? Ini Daniel, Karima, yang lainnya diam semua ini. Teguh. Wah, ini saya ingin dengar suaranya Teguh ini. Teguh? Iya, Jadi Pak. dependensi itu apa sebenarnya menurutmu? Dependensi media. Teori tentang komunikasi massa, Pak. Semakin kita tergantung pada satu media untuk memenuhi kebutuhannya, media tersebut semakin penting untuk orang itu. Yang saya tangkap seperti itu, Pak. Ya, betul. Ya, jadi teori dependensi media itu adalah di mana kita lihat ternyata semuanya saling tergantung. Ya, kita tergantung sama media, media tergantung sama kita. Media tergantung pada sistem yang lain, misalnya pemerintah, sosial itu, sistem sosial juga tergantung pada media. Semuanya saling terkait, semua saling mempengaruhi, semua saling terikat, semua saling tergantung. Ya gimana lagi tadi manusia adalah makhluk sosial ya, dan ketika makhluk sosial ini semakin kompleks ya, kalau zaman dulu namanya makhluk sosial mungkin satu desa, satu RT ya enak aja, ada apa-apa saya tinggal datang ke rumahnya. Ya sekarang dengan hampir penduduk banyak, apalagi kayak Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kalau model seperti itu kapan selesainya? Maka butuh memang media massa ya. Maka memang media massa semakin berkembang erat. Cuma kalau di mata kuliah lain mungkin kita belajar ternyata media massa yang konvensional, ini istilah saya, perannya semakin berkurang. Sebaliknya media massa non konvensional atau media massa internet istilah saya itu semakin berperan ya. Tapi tetap manusia pasti akan butuh media, karena nggak bisa ya kita dengan semakin kompleks seperti ini ya menyampaikan satu persatu ya. Jadi tetap dibutuhkan, cuma memang kalau kita belajar di mata kuliah yang lain, peran media satu mungkin berkurang, tapi peran media yang lain mungkin
bertambah, tapi tidak mungkin akan berkurang kebutuhan kita terhadap media. Kita sama media ya tetap, tapi media tertentu bisa berkurang, kayak seperti saya bilang tadi, TV ya. Tadi beberapa hari ini ada kerabat datang ke rumah, ketika saya bilang saya punya TV loh ya, di sini nggak ada hiburan, tapi ada TV tapi nggak pernah kita setel. Dia jawab, oh kami juga nggak nonton televisi kok. Oh berarti ya hampir sama, mungkin juga di tempat kalian mungkin jarang nonton televisi, tapi tergantung keluarganya ya. Artinya nggak kayak dulu wis ya, termasuk juga koran. Sekarang jumlah pembaca koran juga menurun ya. Kita bisa melihat jumlah koran yang diterbitkan, istilahnya tiras ya. Konvensional televisi, koran, radio itu mungkin berkurang, tapi non konvensional internet ya semakin bertambah ya. Sosial media ini termasuk adalah media internet ya, non konvensional ternyata juga semakin banyak. Tapi ini tetap nyata mempengaruhi. Buktinya apa kalau mempengaruhi? Kalian mudah saja misalnya, mohon maaf, dihoaxkan sesuatu ya, dibohongin dengan sesuatu ya. Mohon maaf ini ya. Teman-teman dosen ini, dosen-dosen kalian, beberapa dosen kalian ini WA-nya barusan dihack ini. Dihack ya. Ya istilah saya bukan dihack ya, kalau dihack itu kesannya kayak canggih. Dirampas gitu ya, dirampas entah secara paksa ataupun tidak paksa, kayaknya dirampas secara tidak sadar, terus secara tidak terpaksa, sukarela ya, karena bapak ibu dosen kalian itu yang menyerahkan kode ya. Ini kenapa kok mereka mudah seperti ini? Karena mereka tergantung sama media sosial ya. Kalau tadi saya bilang televisi gak banyak nonton ya. Ketika mungkin pesan disampaikan sama media televisi mungkin kita gak akan sampai. Tapi media massa, sosial media seperti WhatsApp mungkin dibaca terus sama. Contohnya tadi adalah teman-teman dosen saya atau bapak ibu dosen kalian ya. Itu sering baca ketika ada bilang kami dari kasus Indomaret ya, kami salah input sehingga yang kami kirim adalah nomor kalian. Ini pelanggan menunggu karena dia sudah beli voucher game tapi salah kirim, tolong dikirim kodenya. Ya ini dibaca dan ternyata dengan membaca ini dia kemudian oh iya ya kasihan ini kasirnya dan kasihan itu sudah kadung beli tapi salah kan sesuatu yang wajar toh, sesuatu yang manusia. Dikirimkan kodenya, ketika dikirimkan kodenya ya sudah, padahal itu bukan kasir Indomaret, itu pembajak ya. Istilah saya pembajak, dimasukkan kodenya selesai, WA-nya beralih dari WA yang di HP-nya dia ke HP-nya pembajak. Ya ini contoh bahwa ternyata orang sudah sudah sangat tergantung juga dengan media konvensional mereka. Atau kalau misalnya dia jarang melihat WA gitu, ya nggak ada gitu gangguan. Apa ini lama sudah gitu. Orangnya mungkin sudah bingung ya, mana nomornya kan sudah nggak dipasang lagi kan, mungkin HP-nya sedikit, nomornya banyak, nyoba-nyoba. Ketika 3 seminggu lagi nggak melihat, terus kemudian melihat ini nomornya gitu, wah ini bingung nomor mana yang saya kirim tadi. No, dan juga kodenya sudah kedaluarsa, nggak ngefek. Tapi karena tadi itu langsung kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi adalah teori dependensi media. Sekarang kita lanjutkan adalah teori spiral. Teori spiral Pak Yusuf. Ya, ini dulu saya senang ini mempelajari ini ya, karena kalau di kelas itu enak itu, Pak dosennya bisa gambar kayak spiral ya di papan tulis ya. Ini sebenarnya menarik ya, karena teori ini sebenarnya bukan seorang ilmuwan sosial, ini sebenarnya ilmuwan teknik ini ya, ilmuwan fisika ya. Di dalam fisika itu ada namanya kayak gelombang gitu, bentuknya seperti spiral ya, dan itu dipahami juga bisa untuk memahami fenomena sosial ya. Kalau kita lihat di sini ya, yang menemukan adalah, yang mengemukakan itu adalah Neil Newman ya. Ini spiral of silence ya. Di spiral situ kita akan lihat seperti kayak ada matrix ya, kiri dan kanan ya. Misalnya ya, matrix ya. Di situ adalah jumlah orang ya. Jumlah orang yang dipengaruhi opini ya, dipengaruhi opini yang berubah dari satu yang lain ya.
siapa yang mempengaruhi ya? Yang kanan adalah interpersonal support ya for deviant opinion, dan kemudian yang kiri adalah opinion expressed as of dominant by the media. Jadi dua pihak ini bisa mempengaruhi ya. Jadi masyarakat itu terpengaruh ya, semakin sedikit semakin banyak, semakin banyak mempengaruhi yang lain, semakin banyak lagi, semakin banyak lagi. Jadi spiral of silence ini pada dasarnya seperti awalnya cuma hanya diketahui satu orang, kemudian dari satu orang kemudian diketahui jadi 2 orang, dari 2 orang diketahui jadi 4 orang, 4 orang jadi 8 orang, 8 orang ketahui 16, 32, kayak gitu sampai mungkin banyak. Kalau istilah kita itu yang zaman milenial ini, mungkin istilah ini adalah, kalau zaman dulu belum ada ya, namanya viral. Yang lagi viral Pak Yusuf, wah, yang lagi viral ya. Yang lagi viral zaman sekarang ya yang barusan terjadi ya perkawinan geledek tadi. Ya, saya yang nggak pernah lihat televisi dan nggak pernah lihat gosip-gosip kayak gitu, tapi saya buka sosial media saya ya mau tidak mau juga muncul karena ya tadi dipengaruhi ya opini yang dikeluarkan dari media ya tadi ya di televisi, di radio dan banyak membicarakan itu ya. Terus kemudian di sini adalah orang yang kena tadi itu, kena media tadi. Kita dipengaruhi 2 hal, artinya media sama orang ya. Saya mungkin tidak lihat media apapun ya, bahkan internet misalnya saya tidak melihat. Tapi misalnya istri saya yang melihat, istri saya yang cerita gitu. Ya kamu tahu nggak ya apa gitu. Pernikahan geledek itu dihadiri oleh petinggi kita loh, bayangkan. Jadinya saya yang tidak tahu jadi tahu karena dipengaruhi sebagai interpersonal. Istri saya tahu dari mana? Ya dipengaruhi dari mungkin temannya ya secara interpersonal yang lain, atau dipengaruhi oleh media ya. Sehingga makin lama makin besar ya. Gitu, dan kemudian mungkin menghilang ya, kayak kita melempar batu di air itu muncul gelombang, semakin lama semakin besar, tapi kemudian lama-lama hilang ya. Tapi efek ya, viral ini efek ya, contoh kejadian-kejadian kecil menjadi kejadian viral. Mungkin kalian bisa bercerita, mungkin ada yang mau cerita kejadian apa yang jadi viral, ada yang mungkin mau cerita? Pratna, kamu pernah tahu nggak ada sebuah viral yang pernah kamu tahu? Untuk pernikahan YouTuber Atta Halilintar itu. Oh ya betul Eli. Eli selamat datang. Pak, jaringan lemot jadi masuk keluar Pak. Kenapa? Jaringannya lemot jadi masuk. Oh gitu. Kamu sudah presensi belum? Belum. Ya, kamu silakan presensi ya. Tak hidupkan tak tambahin toleransinya. Cepetan kamu. Teman-teman juga mungkin yang tadi belum presensi, saya berikan toleransi 15 menit sampai pukul 9. Ayo cepetan semua ya. Presensinya silakan, monggo. Oke. Yang dijawab sama Eli benar ya, contoh yang viral tadi itu pernikahan YouTuber tadi itu kan sebenarnya kejadian kecil, tapi seluruh Indonesia tahu. Oke. Tapi ini enggak menurut saya bukan luar biasa. Ya YouTuber terkenal itu ya. Dari keluarga terkenal menikah dengan keluarga terkenal, jadi terkenal wis wajar lah. Ayo, siapa Fatwaldi? Anak kecil yang hilang loh Pak di Surabaya. Yes, betul sekali. Ya, itu mau saya cerita itu. Ternyata Fatwaldi juga ngikutin. Kamu kok tahu, Fatwaldi? Iya Pak, saya kan punya IG Pak. Banyak Pak, share-share Pak. Iya, betul ya. Padahal kejadian itu cuma awalnya hanya disampaikan orang tuanya ke Radio Surabaya. Tapi dari Surabaya. 100 kan Pak? Hah?
Di E100. Ya, E100 itu kan Suara Surabaya. E100 itu nama channelnya di Facebook ya. Facebook fanpage-nya Suara Surabaya. Dari Suara Surabaya ini kemudian banyak kayak sukarelawan lah, menyebarkan lagi, bikin meme-meme kayak gitu di WA dan macam-macam. Akhirnya semua orang tahu ya, semuanya tahu ya. Bahkan hanya dalam waktu 5 hari ya sebenarnya sudah ketangkep itu, sudah bisa dikembalikan ya, gitu. Ya, itu yang barusan terjadi ya. Yang paling baru yang disampaikan Eli tadi agak lama itu. Mungkin ada lagi kalau yang anak yang hilang itu menurut saya efek viralnya nggak terlalu luas, mungkin hanya di Surabaya dan Jawa Timur lah mungkin ya. Kalau yang sebut Eli tadi itu menurut saya ya nggak heran. Dua siklon yang besar bertemu, siklonnya tambah besar, wajar sampai 2 petinggi sampai datang itu bukan sesuatu yang bisa bukan hal yang luar biasa lagi, biasa itu. Mungkin ada yang mau lagi cerita sesuatu yang viral, maka di sini kita bisa memahami kenapa kok sampai terjadi viral. Maka sebenarnya teori itu sudah dikemukakan tahun-tahun 70-an, ternyata masih relevan sampai sekarang 2021, berarti sudah 50 tahun. Dan saya sudah belajar teori itu tahun 90, itu 30 tahun yang lalu. Ternyata masih ada, itu masih bisa dipakai memahami kenapa kok viral, yaitu spiral of silence tadi itu dari Noel Newman ya, itu ahli fisika sebenarnya. Mungkin ada yang mau memberikan contoh lagi? Alif. ISIS itu yang di Mapo markas Polri di Jakarta, yang perempuan itu dapat tembak itu. Nah, itu bisa dikategorikan sebenarnya bukan viral itu sebenarnya adalah berita sih sebenarnya. Ya tapi nggak apa-apa ya, semakin itu. Tapi terlalu viral sekali. Iya, oke. Ada yang sebenarnya kejadian kecil nggak penting ya, atau mungkin ya bagi orang lain itu nggak terlalu berpengaruh. Tapi kenapa jadi semua tahu ya? Itu namanya viral itu ya. Contoh yang tadi itu, yang kehilangan itu kan sebenarnya cuma kecil dan biasa itu kadang-kadang ya sekitar itu. Tapi kenapa bahkan mungkin orang Jakarta juga mungkin gara-gara tadi juga tahu ada kehilangan tadi itu mungkin viral. Oke. Ya. Sedangkan kayak tadi itu si Eli sebutkan itu tadi tentang pernikahan YouTuber itu ya menurut saya lebih ke berita memang ya, tetap ya memang bisa menjadi viral. Tapi viral itu hal yang wajar menurut saya karena memang dia sumber berita. Ada banyak kejadian yang menurut saya viral, tapi viralnya itu ya itu tadi ya. Ayo contoh, apalagi contoh banyak itu sebenarnya. Dido? Bom gereja, Pak. Kenapa? Bom gereja katedral itu, Pak. Ya itu sama sebenarnya kejadian sama kayak ISIS tadi sih, itu lebih ke berita ya. Kalau berita Goyang jamet, Pak. Hah? Goyang jamet. Jamet itu apa? Waduh, nggak tahu ya, Pak. Yang itu loh, Pak, yang kuncung rambutnya kuncung itu loh, Pak. Yang dari Madura tuh, Pak. Yang TikTok tuh, Pak. Yang goyang-goyang. Oh gitu, nggak tahu aku malah. Nggak tahu. Itu, Pak, yang Ferdian Paleka. Apa itu, Dido? Yang ngasih sampah ke Oh iya, betul. Pak. Ya, itu ya. Tapi itu jadi viral karena kemudian jadi kasus ya. Kalau saya melihatnya itu. Coba kita melihat yang bisa buat cerita yang sebenarnya sederhana ya. Dan itu kita gak ada keterkaitan dengan berita ya. ISIS, pemboman itu masih kategori berita. Bahkan pernikahan YouTuber ya. Kalian nggak ikut saya nggak tahu kalian ambil mata kuliah jurnalistik atau tidak ya. Sumber-sumber jurnalistik itu ada mungkin 15 ya. Salah satunya adalah tokoh ya, kemudian keterkaitan dengan kita ya, tokoh kayak YouTuber atau mungkin presiden itu termasuk ya. Jadi apapun yang dilakukan misalnya presiden lari pagi itu bisa jadi berita karena tokoh. Kita lari pagi. Tetangga kalian nggak peduli. Ya ini contoh ya, termasuk tadi pemboman apa itu lebih ke arah berita sih. Nggak, saya mau benar-benar memberikan ya itu bisa jadi viral ya. Tapi ada yang bikin lagi, Pak. Hah? Bikin lagi. Apa itu? Umi TV loh, Pak, yang streaming Umi TV yang belajar bahasa luar negeri loh, Pak, dari Indonesia tuh, Pak. Ya. Kalau iya bisa sih. Tapi sekali lagi itu mungkin bisa sebagai sumber berita sih sebenarnya ya.
Nah, seperti saya bilang tadi, sumber berita itu di mata kuliah jurnalistik atau teori jurnalistik itu ada banyak ya. Salah satunya tadi itu. Ada contoh misalnya sepele nih, contoh aja ya. Mungkin kalian mengalami ini atau pernah tahu ini ya. Ya. Ada anak bangun tidur, ya nggak tahu bangun tidur atau apa, duduk di pinggir kasur, menatap tembok. Disut, disut, nggak ngapa-ngapain selama 3 jam. Diupload di YouTube. Dalam waktu 2 hari, yang nonton 2 juta, bayangkan. 2 hari 2 juta, berarti itu nggak termasuk kalau kita dalam teori jurnalistik tidak masuk ini. Dia bukan tokoh. Yang dilakukan tidak berpengaruh dengan itu. Bukan sumber berita lah. Tapi kenapa dia bisa terkenal? Ya ini salah satu contoh spiral of silence ya. Ya, contoh ini spiral of silence. Itu sesuatu yang viral. Agak lama. Ya, ada seorang polisi lagi jaga sama temennya di pos jaga. Pos jaganya duduk gitu ya, bukan berdiri ya. Ya, dia mungkin apa namanya? Kalau istilah sekarang apa itu? Bosan itu apa namanya? Gabut gitu. Gabut. Ya, dia melakukan lip sync. Lip sync hanya lip sync ya. Lagu India diputar ya. Terus dia melipsin ya, kayak menyanyikan ya, tapi suaranya ya tetap suara asing, namanya lipsin ya, tapi lipsinnya itu sambil kayak apa ya, joget, dan jogetnya itu lekoh ya, istilah Surabaya ya, apa kayak orang gampangannya tarik apa, menirukannya itu kayak persis kayak India. Coba, dia bukan siapa-siapa itu, bukan tokoh dan bukan kategori berita ya. Tapi kemudian dia viral ya, semua orang di Indonesia menjadi tahu ya, itu yang apa namanya Brigadir Polisi Norman Kamaru ya, itu semua tahu itu, jadi itu sampai kemudian diundang media massa, sehingga ya itu saya bilang viral ya, viral itu ya tadi kayak gitu, sesuatu yang ini sebenarnya viral juga banyak hal yang tadi terkait tadi adalah memang berita tapi jadi besar ya. Tapi kalau menurut saya kalau memang berita orang masih oke, masih bisa memahami meskipun nilai beritanya ada nilai berita kecil, ada nilai berita besar. Tapi kalau tidak merupakan sumber berita, bukan sebagai berita dan kemudian sampai viral lah, ini yang mungkin jadi pertanyaan, karena teori komunikasi, teori jurnalistik tidak bisa menjelaskan kenapa kok masyarakat tertarik dengan ini, karena tidak ada di dalam unsur berita itu dianggap sebagai berita. Ya, anak bengong di pinggir kasur lihat tembok, ini wartawan yang ahli apapun tidak mau mengangkat sebagai berita. Tapi semua orang tahu itu. Kok tahu Pak itu? Dalam waktu 2 hari saya nggak tahu. Saya lihat itu 2 juta, nggak tahu sekarang sudah berapa. Itu mungkin sudah 10 juta atau berapa itu. Ya, dan banyak kemudian orang-orang yang ikut-ikutan. Tapi yang ikut-ikutan nggak akan semeledak dengan dia. Ya. Terus kemudian ada lagi kasus lagi adalah ada anak, ya bayangkan ada anak ya, anak menemukan batu, ada anak Jombang di sana menemukan batu, ya bayangkan ada anak menemukan batu, semua orang, ini bukan berita, semua orang ya pastilah, kita aja dulu waktu kecil ya sering menemukan batu ya buat main ya, apalagi kalau kita main di sungai ada batunya bagus-bagus hitam di bawah biasa, tapi batu ini katanya bisa menyembuhkan ya. Ini belum ada media sosial kalau nggak salah, mungkin kalian belum pernah mendengar ya. Namanya anak itu namanya Ponari, coba kalian cari di Google Ponari. Ya. Tahu Pak. Hah? Siapa yang tahu? Saya. Dido. Oh, kamu tahu Dido? Kenapa kamu tahu? Kamu masa tahu berita itu? Kamu Kan viral dulu Pak, ramai dulu beritanya. Nah, tapi kamu umur berapa Dido waktu itu? Saya Mas SD paling ya Pak ya, lupa. Berarti seumuran sama Ponari lah. Iya seumuran. Kemarin kalau nggak salah saya baca itu beritanya. Nah ini berita ini, tapi nggak viral ini. Ya, bagaimana sekarang kabarnya Ponari sekarang? Udah nikah Pak, udah nikah. Iya dah. Iya. Ya jelas lah. Teman SD-nya itu Pak Dito, Pak. Iya. Iya dah. Kamu Ya, Jombang bukan. tadi tuh? Bukan Pak. Enggak, cuma pernah udah nikah gitu. Ya, kemarin saya baca lagi cuma nggak saya perhatikan. Ya tapi memang ya itu jadi berita kan.
karena Ponari itu sebenarnya sekarang sudah jadi tokoh, maka kemudian dia nikah nih ya masih mengangkat ya. Tapi kejadian anak menemukan batu terus kemudian dianggap kasihan terus kemudian menyebar ya, sehingga anak itu menjadi kaya raya dan desa itu kemudian meledak dari desa yang biasanya sepi menjadi ramai sekali. Banyak orang yang ikut nimbrung di situ ya, ikut nimbrung di situ. Ada lagi kejadian barusan sebenarnya ya, dan saya baru tahu ternyata bahwa kejadian ini, makanya kenapa viral ini kadang-kadang juga perlu dicari formulanya. Makanya ilmu sosial ini ya belajar kayak gini ya, kenapa kok itu jadi viral, ini kok nggak jadi viral ya, dan kenapa kok baru viral sekarang gitu. Contoh di Tuban ya, Tuban itu ada sebuah desa ya, nggak tahu apa, mau dibangun penghilangan minyak atau mungkin ada minyak di situ, dibeli sama Pertamina ya, pemilik tanah diganti rugi ya, dan karena ganti rugi itu tiba-tiba orang desa di situ kaya raya. Punya uang itu nggak hanya jutaan sampai miliaran gitu ya. Maka kemudian sampai namanya desa miliarder ya, orang-orang di situ kaya raya ya. Akhirnya ya biasa orang kalau nggak punya duit kan bingung ngapain. Beli Alphard ya, beli mobil mewah ya, kayak Avanza biasa ya, beli mobil ya. Desa yang biasa gitu namanya desa ya, tiba-tiba punya mobil ya. Ini meledak ini ya, barusan kalau nggak salah beberapa hari yang lalu ya, beberapa minggu mungkin ya, udah semua orang tahu ya di berita desa miliarder ya, banyak sekali. Tapi sebenarnya ini kemarin saya ketemu dengan orangnya ya, ketemu dengan kebetulan teman saya itu adalah penjual toko mobil Astra ya, Auto 2000 di sana ya, di Tuban ya. Katanya dia bilang kejadian itu sudah setahun yang lalu sebenarnya ya. Kejadian itu sudah setahun yang lalu dan orang-orang kaya itu beli di dia semuanya di Tuban ya. Baru sudah terakhir ini kampanyenya uang pembayarannya ini di sesi-sesi yang terakhir ini. Nah, itu ada salah satu orang desa itu kepingin ketemu dengan Jokowi. Nah, itu yang kemudian istilahnya di blow up sama dia, dimasukkan di sosial media. Dari hal itu ramai ya. Jadi kata tetangga saya itu sebenarnya sudah setahun yang lalu. Dan ini sebenarnya adalah yang beli, yang diperlihatkan mobil, itu adalah uang yang terakhir, pembayaran terakhir, ya. Pembayaran pertama, kedua, dan seterusnya itu sudah beli, ya, dan itu nggak ada di berita itu. Itu yang di berita itu adalah pembayaran terakhir. Tapi yang terakhir itu yang bikin viral. Makanya tadi itu saya bilang, viral ini adalah menarik sesuatu yang bisa dipelajari khusus untuk kita sebagai seorang pakar komunikasi misalnya. Kalian kan juga pakar komunikasi ya, desain komunikasi visual. Kalian dengan saya sama sebagai pakar komunikasi. Makanya kalian itu harusnya tidak hanya belajar tentang visual, karena visual apapun itu bagian dari komunikasi. Apalah artinya kalian, kecuali kalau misalnya kalian bukan belajar di DKV loh ya, kalian belajar di seni rupa, seni desain ya, seni lukis ya. Ada teman saya yang dosen di STKW S1 S2 ya di seni murni ya, itu mungkin ya lebih ke arah seni. Tapi kalian itu lebih ke arah komunikasi. Jadi kalian memang mendesain, tapi desain ini adalah sebagai bagian dari bisnis, sebagai sesuatu yang harus dijual, sesuatu yang harus menarik perhatian, yang bermanfaat ya. Beda dengan yang seni. Kalau seni tadi memang tinjauannya dari seni untuk seni ya, misalnya untuk ketenangan hati, untuk kepuasan batin. Kalian tidak ya, kalian tidak. Makanya di sini juga harus kalian belajar tentang komunikasi. Contoh misalnya, kalian kepinginnya adalah perusahaan kalian meledak ya. Nah, kalian sudah mendesain logo dan macam-macam, bikin meme, tapi meme kalian tidak meledak. Ini berarti kalian harus belajar tentang komunikasi, bagaimana bisa membuat itu menjadi viral misalnya ya. Sehingga misalnya produk yang kalian memekan ya, contoh misalnya di mata kuliah apa itu kalian, DKV berapa itu, kalian dapat tugas untuk rebranding tempat wisata misalnya ya. Ada beberapa mahasiswa yang konsultasi dengan saya, ada kampung coklat, ada kampung warna-warni, terus ada lagi kampung apa itu di Malang ya, belum terkenal ya. Nah, itu mereka merebranding supaya terkenal. Nah, ini kan sebenarnya adalah bukan desainnya, itu desainnya nggak pengaruh di situ. Pengaruh adalah komunikasi.
Ya itu yang harus dipikirkan, komunikasi ya. Toh banyak juga yang melakukan yang sama, tapi kenapa nggak terkenal? Ini nggak dilakukan desainnya secara bagus, tapi kemudian terkenal. Jadi bukan di masalah di desain, tapi di komunikasi. Tapi desain memang bagian dari komunikasi. Maka harus belajar. Ya seperti tadi saya bilang, contoh yang viral tadi itu. Ini yang terus terang, memang viral itu sudah bisa dipahamin. Yang mungkin bisa tidak dipahamin, dan makanya kemudian teori mungkin akan berlanjut terus ya. Kenapa ini kok bisa jadi viral? Ini kenapa tidak jadi viral? Ya, hal yang dilakukan sama. Contoh tadi, kalau anak tadi bengong di depan tembok bisa viral, saya bengong di depan tembok, apakah saya bisa viral? Kalau misalnya teorinya tadi bisa menggambarkan orang yang pertama, berarti harusnya teori yang kedua, orang yang kedua tadi itu harusnya sama dong. Kenyataannya juga tidak kan? Nah ini kan juga tidak berlaku seperti IPA. Kalau misalnya saya melempar batu di sini dengan batu yang sama ya, dengan saya lemparan dengan kecepatan segini bisa sampai ini, kalian melakukannya juga di rumah kalian dengan batu yang sama dengan kecepatan, pasti dapat hasilnya sama dengan saya. Saya cerita teman saya yang sekarang lagi di Jepang, dia melakukan persis dengan saya, dia pasti akan mendapat efek yang sama dengan saya. Tapi kenapa? Saya melakukan hal yang sama dengan anak tadi, bikin YouTube, bengong, bahkan 3 jam, 10 jam. Kenapa justru nggak dapat apa? So view-nya malah cuma 3 misalnya. Ini kan ada sesuatu yang mungkin ada faktor yang lain ya. Udah bosan Pak Yusuf lah. Ini juga contoh. Artinya teori ini masih terus berkembang karena ilmu sosial ini memang tidak fix, bukan pasti. Kalau kita belajar di sosiologi komunikasi, bukan lagi nama sesuatu ilmu pasti ya, sesuatu yang tidak pasti ya. Harus dicari terus ya. Kayak tadi batu dilempar di mana aja zaman dulu sampai sekarang sama. Tapi ini melakukan yang sama belum tentu. Saya menemukan batu, saya katakan batu ini bisa berkhasiat atau apa? Enggak akan bisa semeledak kayak ponari ya. Kenapa itu ponari bisa meledak? Ya I don't know. Ya kalau saya sekarang ya, tapi kalau misalnya saya sebagai pakar komunikasi meneliti, saya mungkin bisa menjelaskan. Itu mungkin bisa jadi kajian kalian itu ya. Saya nggak tahu di kalian apa bisa ditarik itu. Jadikan kajian. Kenapa seperti ini? Sehingga itu bisa mungkin kalian terapkan di tugas kalian. Misalnya kalian dapat tugas untuk melakukan rebranding tempat wisata apa yang misalnya sekarang belum terkenal ya, terus kemudian diterkenalkan. Ya, lah itu kan bisa bermain viral. Ya, oke. Saya lanjutkan. Berikutnya adalah teori namanya information gaps. Information gaps. Oh ya, sebelum ini mungkin ada yang mau ditanyakan tentang teori spiral? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut. Information gaps. Nah, ini ada orang belajar di sebelah rumah ini, tetangga ini, mungkin ya, noise ini. Information gaps ya. Information gaps adalah membahas efek jangka panjang komunikasi massa. Tampaknya penting untuk dikemukakan suatu pokok bahasan yang disebut sebagai celah informasi atau celah pengetahuan, information atau knowledge gaps ya. Gaps itu celah ya, nggak rapat ya, ada kayak jarak ya. Latar belakang pemikiran ini terbentuk oleh adanya arus informasi yang terus meningkat, yang sebagian besar dimungkinkan oleh media massa. Secara teori, peningkatan ini akan menguntungkan setiap orang dalam masyarakat karena setiap individu memiliki kemungkinan untuk mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya atau dunia, dan tentunya akan membantu dirinya memperluas wawasan. Ya. Ya. Kita lihat di sini namanya gaps ya. Gaps itu berarti kesenjangan, jarak ya. Informasi yang berjarak ya, atau ada terjemahnya sebagai celah ya, ada jarak ya. Pemikiran ini pemikiran ini karena secara teori ya, setiap masyarakat tadi di dalam teori dependent media, setiap masyarakat pasti akan dipengaruhi oleh media ya. Tapi setiap individu tadi ya, tergantung ketergantungan dengan media, informasi yang tadi didapatkan setiap orang mungkin akan berbeda ya. Kasus yang sama, informasi tiap orang bisa berbeda. Kasus Ponari misalnya, bagi Dido mungkin paham ya, tapi mungkin bagi Aini mungkin nggak paham. Berarti Aini dengan informasi Ponari ada gap yang jauh. Dido
dengan Ponari dekat ya, karena tadi itu tahu. Nah, ini yang namanya information gaps ya, di mana ada jarak ya, dan ini karena tadi itu banyak hal yang dipengaruhi oleh media massa, dan pengaruh ini ya bisa menguntungkan ya, dan kemudian dari situ yang mereka dengan informasi info itu menguntungkan dirinya, yang kemudian bisa memperluas wawasan. Tapi tiap orang celah tadi itu bisa berbeda ya, karena mungkin ketergantungan informasinya yang berbeda ya. Saya orang komunikasi, S1 S2 komunikasi, dan saya suka iklan. Saya akan senang berburu tentang informasi tentang terkait iklan ya. Saya senang dunia kemiliteran ya, karena sejak SD kepinginnya adalah sebagai insinyur teknik penerbangan, suka pesawat. Kemudian berkembang yang terkait dengan pesawat militer ya, mulai SD kelas 5 ya. Dulu komik saya favorit saya itu Tanguy dan Laverdu, dan kalian pernah tahu ya, bukan Asterix, bukan Tintin ya, saya suka semua, tapi yang paling saya sukai adalah Tanguy dan Laverdu. Itu menggambarkan pilot Mirage ya, Mirage 3C-nya Prancis ya. Ya, itu yang mempengaruhi itu. Sampai sekarang itu saya baca meskipun saya sudah nggak ada hubungannya dengan penerbangan apapun, tapi ya, saya senang sampai sekarang ya. Ini contoh dimana saya dengan itu mungkin hubungannya lebih dekat ya. Saya bisa melihat sekilas ini pesawat apa, bahkan dari udara saya tahu ya ini pesawat apa ya, karena dulu pernah saya melihat ada pesawat iring-iringan, suaranya keras, saya iring, oh saya tahu ini pesawat kok aneh, ini bukan pesawatnya Indonesia, itu pesawat F-18 karena saya tahu dari ekornya, dari sayapnya. Indonesia nggak memiliki F-18, tapi kok ada beriring-iringan ya, dan kok nggak semakin turun. Jadi rutenya itu sama kayak kalau pesawat itu mendarat saya lihat ya, tapi kok nggak semakin turun, berarti cuma hanya lewat aja ya. Kenapa kok lewat itu beriringan, ada 3 kalau nggak salah ya. Nah ini saya tahu karena memang saya cukup dekat dengan pengetahuan militer, sehingga sampai tahu ciri-ciri misalnya pesawat militer. Dan kalian mungkin juga demikian ya, apa yang kalian sukai, apa yang kalian favoriti, kalian mungkin akan memburu ya. Tentang komik Naruto, mungkin kalian pengetahuan tentang Naruto lebih banyak dibanding yang lain ya. Kalian suka menjahit, mungkin pengetahuan kalian tentang fashion, menjahit dan macam-macam banyak. Ini yang dinamakan sebagai information gaps ya. Terus apa ini Pak? Untuk apa sebenarnya untuk mempelajari information gaps? Nah ini yang mungkin kita bisa gunakan kalau misalnya kita tadi itu ya, misalnya untuk memviralkan sesuatu tadi. Saya punya klien misalnya tempat wisata ya, baru dibuka misalnya, Mas sampai kebetulan ke sini Mas, dapat tugas sini untuk sini, kebetulan kita ingin supaya orang banyak ramai ke sini, tolong dibantu Mas ini. Nah ini kalian harus mikir apa yang mungkin bisa digali daripada itu ya. Kalau tempat wisata gunung, pohon gitu banyak ya, apa yang belum itu ya. Nah, mungkin mau berpikir apa, oh jadi taman jadi taman apa itu yang kemarin viral di Magetan, taman dinosaurus misalnya ya, taman dinosaurusnya kayaknya belum ada ini, dan akhirnya di lereng-lereng itu dibikin patung-patung dinosaurus. Kan pada dasarnya sama, itu kayak hutan wisata di pegunungan aja ya, hutan-hutan pinus atau pohon-pohon kayak gitu, tapi diberi patung-patung itu, terus bikin acara yang bikin viral, seakan-akan dari truk itu turun dinosaurus ya. Saya itu dapat video itu dari teman di Jakarta. Saya sudah tahu bahwa ini adalah, karena saya orang komunikasi ya, saya tahu ini adalah salah satu strategi untuk bikin viral ya. Tapi teman saya ini ngengkel, ini beneran so. Saya bilang kalau beneran pasti yang heboh nggak hanya orang Magetan, yang heboh adalah seluruh dunia. Kalau memang benar ditemukan dinosaurus, kalau nggak salah yang diturunkan dari truk itu namanya Tyrannosaurus kalau nggak salah ya, seperti kayak badak gitu, itu pasti akan heboh gitu loh ya, dan yang datang pasti banyak. Saya bilang ini kayak tempat kayak kesenian orang Cina itu apa namanya, barongsai, jadi manusia di dalamnya itu loh, kelihatan dari kakinya yang kayak mentul-mentul ya kayak gitu ya. Itu saya bilang gitu, tapi akhirnya apa, banyak yang tertawa, saya banyak yang terpercaya, sehingga saya diberi informasi yang sama, nggak hanya dari satu orang, banyak itu. Nah, kayak gitu, berarti berarti yang melakukan itu sudah betul bagaimana membuat information gaps, yang gapnya awalnya nggak tahu tentang informasi itu semakin didekatkan,
Sehingga kemudian saya bukan penasaran yang itunya, saya kemudian penasaran tempat wisatanya. Saya cari di internet, ya sebenarnya saya lihat tuh kayak biasa aja, kayak di Pacet sebenarnya. Ya di hutan-hutan pinus kayak gitu. Cuma di sela-sela itu ada patung-patung dinosaurus yang kita bisa selfie atau foto-foto di situ. Ya, ini contoh ya. Jadi information gaps itu kita bisa gunakan untuk memahami bagaimana membuat kita itu, kalau misalnya kayak kemarin mata kuliah teori periklanan atau manajemen periklanan, kita bisa membuat bagaimana produk yang kita iklankan itu mereka menjadi tahu. Jadi sudah nggak ada celah lagi. Kalau berlaku celahnya sempit. Kalau dulu celahnya lebar, sekarang bisa sempit gitu. Jadi sedikit tahu. Bukan seperti saya dibilangin, Pak ini. Saya nggak tahu. Berarti celah saya sebenarnya terlalu lebar ya. Tapi kalau misalnya sedikit tahu, dan kemudian saya akan tertarikkan di mana. Nah ini makanya kalau misalnya ini adalah tempat wisata baru, pegunungan indah pemandangannya, ya orang bilang, memang gua pikirin tapi jawabannya, tapi ini loh ada dinosaurusnya di situ. Hah? Masa gitu. Ini kan orang kan menjadi sesuatu yang baru ya. Di sini kalau di dalam teori marketing ada sesuatu yang baru, itu yang disampaikan. Ya kamu sana tempat wisata juga pegunungan, kamu juga tempat wisata yang gunung, tapi kayaknya saya juga tempat wisata, tapi yang nggak ada di tempatmu adalah di sini ada dinosaurus. Hah? Iya dah gitu. Ya saya sampai sekarang masih penasaran di situ. Belum ke sana sih, karena kok jauh di Magetan ya. Kalau misalnya dekat-dekat di Pacet, ketika saya melihat itu saya pikir di Pacet, saya sudah mau berangkat aja. Kalau di Pacet ya deket ya mau aja, tapi ternyata di Magetan sana. Oke teman-teman, demikian teori komunikasi. Berarti nanti kita lanjutkan lagi, karena yang ini masih berkaitan teori yang berkaitan menjelaskan tentang media massa atau komunikasi massa. Nanti kita akan lihat lagi teori-teori komunikasi di dalam yang lain ya kan, tapi ini termasuk teori besar ya, agenda setting. Agenda setting sudah dijelaskan tadi itu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan. Sudah presensi semua? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Kalau nggak ada, kita akhirin ya. Kita harus selesai pukul 9.10 ya. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, kita akhirin perkuliahan pagi ini. Pak Yusuf ada tugas nggak? Nggak ada. Ya insya Allah mungkin minggu depan mungkin ada tugasnya. Ya terkait dengan teori komunikasi supaya kalian lebih paham. Ya. Terakhir saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih, Pak.